Kerusakan lingkungan akibat pembangunan suatu wilayah tidak dapat dielakkan. Hal itu merupakan konsekuensi langsung dari pembangunan itu sendiri, sehingga secara gamblang dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembangunan yang tidak meninggalkan jejak kerusakan lingkungan. Namun, kerusakan lingkungan itu dibedakan menurut kategori atau jenis kegiatan pembangunan. Kerusakan lingkungan yang paling mengkhawatirkan ialah eksploitasi alam dan ekstraksi atau pertambangan. Jenis eksploitasi ini dapat merusak habitat secara sistemik dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Secara khusus, pertambangan dalam bentuk apapun akan meninggalkan jejak kerusakan pada tanah, air, sungai, tanaman, udara, bahkan pada kesehatan manusia. Kerusakannya dapat langsung terlihat dari kubangan bekas galian, kematian jenis tanaman pada aliran buangan limbah, dan kerusakan daerah aliran sungai. Kerusakan yang tidak dapat dilihat seperti kontaminasi logam berat pada air, tanah, dan udara, serta kesehatan manusia di mana dampak jangka panjang akan terlihat kemudian hari. Kerusakan akibat industri ekstraksi, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga lingkungan hidup, karena akibatnya membuat manusia kehilangan hak untuk memiliki kualitas hidup yang baik, serta ekosistem tempat rantai makanan berlangsung terganggu. Ditanam untuk penyerapan limbah merkuri. Miris memang, namun kenyataan yang terjadi memberikan informasi berharga bahwa tindakan-tindakan perbaikan lingkungan harus terus-menerus dilakukan untuk menyeimbangkan keadaan lingkungan yang sudah terlanjur rusak. Di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru misalnya, dampak kerusakan lingkungan yang tidak kelihatan tertimbun di dasar Sungai Patipulu akibat kegiatan pemurnian emas oleh segelintir orang yang tidak menyadari bahaya kegiatan mereka. Kegiatan pemurnian emas dengan menggunakan tromol dan air raksa beberapa tahun lalu telah meninggalkan timbunan bahan beracun berbahaya di dasar sungai yang dibuktikan dalam penelitian ilmiah oleh peneliti. Hal ini membuat khawatir sekaligus keraguan akan keadaan masa akan datang. Meskipun terkesan sedikit terlambat, namun masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dengan menggunakan teknik sederhana dan tepat guna dengan memanfaatkan kearifan lokal. Teknik ini dikenal dengan nama fitoremediasi. Fitoremediasi ialah teknik perbaikan lingkungan yang terkontaminasi bahan beracun berbahaya dengan memanfaatkan tanaman untuk menyerap racun-racun itu. Teknik fitoremediasi terbagi atas beberapa cara. Salah satunya ialah fitoekstraksi, yakni memanfaatkan tanaman air untuk menyerap racun. Cara kerja fitoekstraksi ialah tanaman ditanam pada lokasi cemaran, kemudian akar dari tanaman itu secara perlahan-lahan menyerap kontaminan dan menimbunnya di batang dan daun sampai jenuh untuk beberapa waktu. Kemudian, tanaman air itu dicabut lalu dikubur di dalam kolam beton khusus untuk selamanya supaya tidak mencemari lagi. Setelah dilakukan fitoekstraksi secara terus-menerus, maka nilai kontaminasi akan menurun dan berangsur-angsur netral, sehingga lahan yang terkontaminasi dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana adanya. Tindakan fitoekstraksi dapat menggunakan tanaman keladi hutan, genjer, enceng gondok, teratai, dan jenis tanaman air tertentu yang disesuaikan dengan kondisi wilayah supaya tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Sebaiknya, tanaman yang telah digunakan untuk tujuan fitoekstraksi tidak dikonsumsi oleh masyarakat,
karena berisiko tercemar limbah beracun. Demikian juga dengan lokasi cemaran di darat, dapat dilakukan dengan menanam tanaman keras seperti jati, albizia, dan camelina, di mana tanaman ini selain berfungsi untuk menyerap racun, juga bermanfaat secara ekonomi dan ekologi. Saya rasa untuk kegiatan yang kita laksanakan kemarin itu sangat cocok sekali untuk dilaksanakan di lingkungan-lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah dari penambangan emas yang ada di daerah Buru ini. Untuk itu sangat diperlukan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu yang dilaksanakan di setiap lingkungan yang terdapat pengolahan emas di daerah Buru ini. Upaya perbaikan lingkungan ini penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan yang terindikasi tercemar sesuai dengan hasil penelitian, karena Yayasan Kedai Masyarakat di dalam melakukan kegiatan lingkungan juga bekerjasama dengan para peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Kalau pribadi beta penting bisa hidup sehat, bisa mencegah bahan-bahan beracun. Kalau menurut beta sebenarnya itu sangat penting. Kalau beta pribadi sendiri sangat penting. Karena dengan adanya tanaman seperti yang Kedai Masyarakat lakukan kemarin, itu fungsinya sangat besar. Di antaranya bisa menarik racun dari sungai yang mungkin sudah tercemar dengan merkuri. Terus yang kedua, mungkin bisa menjaga katumpung bibir-bibir kali supaya jangan sampai gampang dibawa oleh air nanti kalau terjadinya banjir. Perbaikan lingkungan sangatlah penting untuk diterapkan di semua wilayah masyarakat Indonesia ini. Kenapa? Karena memang perbaikan lingkungan dari sisi kesehatannya sudah sangat membantu untuk bagaimana masyarakat itu sendiri bisa jadi bersih, terhindar dari kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor. Di sisi lain juga untuk kita melanjutkan setelah lingkungan itu jadi bersih ke sisi ekonominya. Sisi ekonomi apa di sini yang potensi? Yang potensi saya rasa saat ini adalah wisata. Nah, dengan kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, perbaikan lingkungan yang baik, maka wisata itu dengan gampangnya untuk kita kembangkan karena memang wisatawan merindukan sebuah kenyamanan, keindahan, dan otomatis kebersihan itu sendiri. Fitoremediasi ialah bentuk kearifan lokal yang harus terus-menerus dilestarikan supaya menjadi penyeimbang dari dampak pembangunan yang sudah tidak mungkin dielakkan. Perbaiki dan lestarikan daerah aliran sungai, hulu, muara, dan pantai yang menjadi titik awal proses rantai makanan sebuah ekosistem. Sinambungkan dan jangan berhenti untuk keadilan dan kesejahteraan kita semua.